Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat, alhamdulillah kesampaian juga saya nginep di rumah Kang Happy, Dr. Happy Bone Zulkarnain, seorang politisi senior di Indonesia. Dan alhamdulillah tadi pagi kita sholat subuh berjamaah di masjid dekat rumah, dan kita kembali, baru saja kita sarapan. Dan kita mau mencoba ngobrol-ngobrol bukan tentang politik, tetapi tentang kesehatan. Karena saya tahu Kang Happy ini punya berbagai macam penyakit, komorbid istilahnya. Dan kemudian beliau relatif bisa mensolusi penyakit-penyakitnya. Dan sekarang sudah hidup sehat, badannya yang tadinya bulat, dengan berat 84 sekarang sudah berkisar antara 76. Dan nanti kita tanyakan pada beliau bagaimana kiat-kiat yang beliau telah laksanakan. Karena begini sahabat, sekarang ini kita bingung sekali dengan informasi-informasi di medsos, baik yang disampaikan oleh masyarakat maupun oleh oknum-oknum dokter, saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya ada yang bilang jangan terlalu banyak minum, ada yang bilang harus banyak minum, ada yang bilang tekanan darah tinggi itu terjadi akibat garam, dan ada juga yang bilang gula. Nah, ini kita tidak bisa mempunyai pegangan itu, selain kita mempunyai pegangan kepada orang yang sudah berpengalaman. Dan Kang Happy ini adalah termasuk orang yang menurut saya berpengalaman. Assalamualaikum Kang Happy. Waalaikumsalam Bang Komar. Alhamdulillah ya, kesampaian juga saya bisa nginep lagi ya di sini ya. Kang, Akang dulu kan pernah terkena stroke ya? Iya. Bagaimana ceritanya? Tahun berapa itu kejadiannya? Bagaimana ceritanya? Ya, makasih ya Bang Komar ya. Kita berbagi pengalaman. Pertama, saya pernah stroke itu ketika saya sedang sholat subuh. Sholat subuh, kebetulan saya jadi imam, istri saya di belakang jadi makmum gitu ya. Nah, ketika saya sedang sholat subuh gitu, saya membacakan ini Allahu Akbar gitu. Terus saya bacakan ayat-ayat yang harus saya sampaikan, baca, tiba-tiba mulut saya itu kebas. Kebas. Kenapa kok kebas? Lalu kemudian ini rasanya kelinu gitu. Lalu air bencong. Oh, gitu. Istri saya kaget kan. Langsung, wah ini ini ayah kena stroke ini gitu. Kena stroke. Nah, dari situ kemudian saya dilarikan ke Pondok Indah. Rumah sakit Pondok Indah. Di Rumah Sakit Pondok Indah itu kemudian di IGD ya. Di IGD-nya itu saya dirawat. Lalu perawat bilang sama saya, sama istri saya juga, Pak, Bapak kenal nggak Dokter Terawan? Saya bilang saya nggak kenal sebelum Dokter Terawan. Kenapa? Kalau bisa, mumpung Bapak masih golden time, dia bilang gitu ya, bagusnya ke Dokter Terawan. Dokter Terawan di mana? Di RSPAD, dia bilang gitu. Nah, saya kontaklah Pak Agung Laksono. Pak Agung Laksono lah yang kemudian komunikasi dengan dokter, rupanya bersahabat lah beliau itu ya. Lalu kemudian dikontak ke Dokter Terawannya itu. Saya dibawa ke RSPAD, malamnya Dokter Terawan udah ada di samping tempat tidur saya. Oh, ya untung Pak Happy kita udah cepet kesini. Akhirnya kemudian besok saya kerjain, dia bilang. Besok pagi saya kerjain. Karena saya dikerjain, kemudian disuntik ya, dikasih infus DNA kalau nggak salah namanya itu. Akhirnya kemudian hanya berselang berapa hari saya udah normal kembali. Ada di situ, di rumah sakit itu, di RSPAD pada waktu itu, kawan saya, Ade Komarudin.
Oh, yang wakil Ya, Ade Komarudin. Rupanya Ade Komarudin itu wakil ketua MPR. ya kena DPR. stroke tapi kemudian terlambat dibawa ke sananya sehingga kemudian batok kepalanya itu dibongkar. Batok kepala. Sekarang beliau masih ada gitu ya. Tapi kondisinya berat ya. Kondisinya itu ya begitulah. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak gitu kan. Kayak gitu. Nah, kembali lagi kepada saya, waktu itu saya seperti itu ya, yang terjadi. Itu yang pertama. Yang pertama. Tapi sebelum itu, saya itu pernah mengalami saya punya komorbid banyak, Bang Komar. Gitu ya. Jadi saya tuh seperti langganan rumah sakit, bolak-balik. Pokoknya hampir semua rumah sakit itu saya pernah ada di sana gitu ya, pernah dirawat di sana itu. Misalnya saya pernah mengalami operasi jantung, di mana jantung saya itu dikeluarkan gitu kan, lalu kemudian ada organ yang diganti. Nah, organ yang diganti itu namanya orta dan mitral. Orta itu yang membagi darah ke seluruh tubuh, mitral itu yang membagi darah bersih, darah kotor, gitu. Nah, saya dioperasi waktu itu saya pernah jatuh sampai 3 kali. Pertama ketika saya sedang treadmill, tiba-tiba gelap, Bang, gelap, jatuh, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya sedang jalan di GBK, kalau nggak salah dengan Bang Darul juga itu dulu. Darul Siska. Sedang jalan tiba-tiba, mulai gelap gitu, mata saya gelap, jatuh saya, jatuh. Nah, yang ketiga, saya saya sedang mendampingi Pak Erlangga Hartarto dulu, karena saya staf khusus ya ke Cina, ke Beijing. Itu di bandara saya sedang jalan, mau naik pesawat, tiba-tiba kejadian gitu lagi karena saya udah pernah 2 kali jatuh, saya teriak lah, tolong saya ini kelihatannya mau jatuh. Akhirnya begitu saya jatuh ada yang nolong. Ya, ditolong oleh kawan-kawan gitu, Dari situ saya kemudian terbang ke Indonesia dari Beijing. Kemudian sampai di Indonesia, saya langsung ke Rumah Sakit Harapan Kita. Lalu diperiksa oleh Rumah Sakit Harapan Kita. Wah, Pak, ini Bapak kondisinya sudah SOS, dia bilang gitu. Harus segera dioperasi. Tapi kami tidak bisa mengoperasi karena waiting list-nya terlalu banyak. Baiknya Bapak ke Singapura atau kemana gitu yang bisa ini. Wah, nggak ada. Sampai waktu itu kalau nggak salah Pak Erlangga juga membantu ya mencari dokter yang bisa ini saya, tapi nggak bisa juga. Nah, karena kondisi yang seperti itu, ya qadarullah juga akhirnya kemudian saya tuh dipertemukan dengan Dr. Alfa Ferry namanya. Nah, Dr. Alfa Ferry ini dokter tamatan Amerika, tapi kemudian ada di Indonesia gitu ya. Nah, dia mau mengoperasi saya. Karena kalau saya ke Singapura, dikhawatirkan terlambat. Nggak terkejar gitu. Nah, akhirnya kemudian saya dioperasi, bukan di Harapan Kita, jadi di Omni Hospital di Alam Sutra. Nah, disitulah saya dioperasi, dan kemudian organ jantung saya itu, orta dengan mitralnya itu, harus diganti. Digantinya pilihannya 2, organ binatang atau pakai metal. Kalau organ binatang yang bisa yang dipakai itu adalah organ kuda, sapi, dan babi. Tapi dari 3 ini chemistry yang paling bagus dengan manusia itu kata dokter itu adalah babi. Ya, dari organ babi. Nah, saya kan Muslim ya, jadi agak risih gitu loh kalau harus pakai ini organ babi walaupun katanya untuk obat nggak apa-apa.
Nah, tapi saya risih. Akhirnya kemudian saya pilih metal. Nah, karena kalau pakai metal kayak begitu itu, maka kemudian saya harus minum pengencer darah. Kalau darah saya itu terlalu kental, itu menyebabkan terjadinya stroke. Jadi seperti pintu nggak ada oli gitu, Bang. Jadi rek gitu loh, kayak begitu. Tapi kalau terlalu encer, gitu ya, itu akan bleeding. Bleeding itu bisa keluar darah dari semua lubang. Bahkan air mata pun yang keluar tuh darah. Bisa darah. Nah, Kalau kita nggak, jadi artinya keenceran darah itu menurut dokter harus dikontrol. Makanya kemudian saya tuh kontrol keenceran darah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, pernah sebulan sekali gitu ya. Ya itu ya yang harus kita kontrol gitu. itu terjadi tahun berapa tuh, Kang Happy, waktu sering jatuh? Kira-kira itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Nah, setelah saya evaluasi ya Bang ya. Ternyata setelah saya dilihat apa penyebab jantung pas saya waktu itu. Menurut dokter diabetes. Jadi sumber segala penyakitnya itu diabetes. Diabetes itu bisa mengefek ke jantung, ke paru-paru, ke mata, ke telinga gitu ya. Bisa kemana-mana itu jantung. Nah saya ini Bang, saya ini sudah mempunyai komorbid saya itu pertama jantung, udah ini. Yang kedua, yang pertama justru diabetes. Menurut dokter, diabetes penyebabnya. Dari diabetes kemudian saya kena fatty liver. Kemudian jantung. Ya itu yang masalah katup itu yang tadi itu mitral sama aorta itu. Yang keempat empedusa pun udah dibuang. Jadi kalau kemudian saya pikir ya kita evaluasi, badan saya ini udah kayak handphone, casingnya kelihatannya masih bagus, tapi dalamnya udah berantakan. Nah, akhirnya kemudian saya berpikir ini kayaknya umur saya udah nggak lama lagi gitu ya, karena penyakit yang begitu banyak dan saya jadi langganan rumah sakit waktu itu. Ya, seperti yang saya bilang, hampir semua rumah sakit yang ada pernah saya jadi opname di sana gitu. Nah, suatu saat itu saya tuh saya nggak sebut nama ya, tapi saya pernah dirawat di rumah sakit Abdi Waluyo. Di Abdi Waluyo. Waktu itu ada direktur rumah sakitnya itu ngasih nasihat ke saya. Kebetulan beliau itu adik dari kawan saya gitu ya, Pak MS Hidayat, mantan Menteri Perindustrian. Dia dokter, lalu dia menasihati saya, ini Pak Happy ini katanya penyebabnya itu adalah asupan. Artinya makannya gitu ya. Segala masuk dibilang itu. Karena segala masuk kayak begitu, itu organ-organ tubuh di dalam itu nggak kuat. Nah, ngefeknya itu ke diabetes. Ya diabetes kemudian ya tadi itu kemana-mana itu penyakit itu. Nah, suatu saat setelah itu hampir tiap hari dokter itu ngasih nasihat ke saya. Suatu saat saya melihat berapa hari, karena saya cukup lama waktu itu opname, berapa hari kemudian kok dokter itu nggak ada lagi. Terus saya tanya sama suster, sama ini perawat, itu Pak Direktur kemana? Saya bilang gitu, kok nggak ada? Oh Pak Happy nggak tahu, ya kenapa? Meninggal. Kaget saya kan. Oh meninggal, orang yang begitu ini suka disuruh, kenapa beliau itu meninggal? Iya katanya, itu makannya katanya. Loh beliau kan nasihatin saya soal makan. Ya iya sebetulnya dia tuh mau nasihati dirinya sendiri, gitu ya. Karena memang badannya besar, ya, badannya gedut, itu gemuk gitu. Oh dari situ saya merenung, oh ini sebetulnya penyebabnya itu makanan, ya itu yang pertama. Lalu kemudian saya berpikir,
karena saya udah jadi langganan rumah sakit, saya berpikir saya ini masih mau hidup lebih lama apa enggak gitu ya. Saya kan pada waktu itu kan harus, anak saya belum pada nikah gitu ya. Saya ingin melihat anak saya nikah, ingin melihat anak cucu-cucu gitu. Akhirnya kemudian saya bertekad ingin sehat. Jadi motivasi itu berangkat dari diri sendiri ya? Iya, berangkat dari diri sendiri. Akhirnya kemudian yang saya pikirin, saya nggak boleh tergantung juga sama dokter. Bahkan nggak boleh tergantung sama istri, sama anak gitu ya. Harus diri saya sendiri. Lalu saya berpikir saya harus menjadi dokter untuk diri saya sendiri. Itu intinya gitu loh. Nah, dari situ kemudian saya mengevaluasi. Oh benar ya. Rupanya kita sekarang gini aja Bang. Mobil kita rusak. Kita masukin ke bengkel kan. Ada bunyi sedikit aja kita wah ini ada apa nih? Atau AC ada ini kurang enak, kita udah ini. Karena kita ingin nyaman ya. Jadi kita, kok mobil aja kita rawat begitu. Sekarang harta kita yang sebenarnya itu apa sih? Mobil itu atau kesehatan kita? Nah, kesimpulan saya, harta kita yang paling utama itu adalah badan kita yang sehat. Apalah gunanya kita punya harta, punya kedudukan, punya jabatan, apa segala macam, tapi kita kemudian terbujur di rumah sakit gitu. Nggak ada gunanya. Nah, jadi yang utama sebetulnya itu dalam hidup kita ini kesehatan kita sendiri. Dari situlah saya mulai bertekad bagaimana caranya untuk hidup sehat gitu loh. Abang kalau misalnya dilihat tuh gula darah saya tinggi. Perasaan gula darah per 400, per 600. Dulu ya? Iya. Sekarang? Ya sekarang bisa dikatakan cuma 100, di atas 100 lah ya. Cuma 120, gitu ya. 130. Drastis turunnya ya? Turun. Saya di bawah 100. Di bawah 100. Sekarang di bawah 100 sudah normal. Kisarannya itu gitu. Terus liver saya. Liver itu kan parameternya itu SGPT, SGOT. SGPT, SGOT itu yang saya tahu tuh 27 sampai 30. Di atas itu udah mulai kita udah kena liver ya, udah kena ini. Liver kita udah nggak bagus. Saya pernah berapa Bang? Pernah 800. Pernah 900. Sampai untuk menurunkannya itu saya harus terbujur di rumah sakit di Bandung, di Bromius, di rumah sakit Bromius. Begini aja terbujur gitu. Makan pun disuapin gitu ya. Pokoknya nggak boleh bergerak sama sekali. Nah itu apa penyebabnya itu? Karena liver saya udah rusak. Sekarang berapa? Nah sekarang normal, alhamdulillah. Normal ya? Udah normal, udah normal. Nah sekarang pertanyaannya gitu kan. Tentu abang bertanya bahwa bagaimana tuh caranya tuh? Ya kan bagaimana caranya? Pertama yang dilihat itu adalah diabetes. Diabetes ini harus diatasi. Untuk mengatasi diabetes bagaimana? Ya, untuk mengatasi diabetes, kita nggak boleh obesitas. Nggak boleh terlalu gemuk. Nggak boleh gemuk. Nggak boleh obesitas gitu. Nah, untuk menurunkan berat badan seperti apa? Ya, kita harus mengatur asupan. Makanya kemudian kan 3J itunya, rumusnya itu. Jenisnya yang kita makan itu apa? Itu kan jam berapa, jumlahnya berapa. Itu yang saya pelajari. Akhirnya kemudian saya mengikutilah berbagai macam ini. Minum obat terus ya untuk minum diabetes, nggak turun-turun. Nggak turun-turun. Pernah saya pakai insulin Bang, suntik tiap pagi. Tiap mau makan suntik, Tapi justru juga nggak menyebabkan turun gitu ya. Ada teman saya, dia mengandalkan obat. Jadi dia makan saya lihat apa aja, tapi dia andalkan obat. Akhirnya sekarang sudah meninggal ya. Karena diabetes itu. Nah itulah. Nah jadi saya lihat ini nggak bisa juga kita mengandalkan obat gitu ya. Dan saya akhirnya kemudian saya meyakini bahwa itu adalah asupan yang ini.
Nah, akhirnya saya ikutin lah ada program MOBI itu, Miracle of Breed Indonesia itu. Saya ikutin gitu. Saya ikutin. Itu antara lain yang dilakukan itu adalah pertama itu adalah intermittent fasting. Intermittent fasting itu saya mulai jam 6 berhenti makan. Lalu kemudian saya sarapan pagi jam 6 setelah 12 jam ya, cuman makan telur aja. 2 butir atau 3 butir. Setelah itu baru makan yang benarnya itu jendela makan saya itu jam 12 siang. Jam 12 siang sampai jam 6. Jam 6. Tapi itu sudah pola makan udah berubah. Jadi PMB namanya, pola makan berubah. Apa yang dilakukan? Yang saya makan tuh zero karbo. Jadi hanya yang dimakan itu adalah protein. Yang disebut protein itu apa? Hewani. Jadi cuman ayam, ikan, telur gitu ya. Boleh daging kambing, daging sapi itu juga boleh gitu ya. Yani, itu yang utamanya, yang dimakan itu. Nah dari situ jadi intermittent fasting, pola makan berubah gitu ya. Lalu kemudian ada olah napas namanya, dan kemudian exercise. Olahraga. Nah, itu olahraga tuh harus dilakukan, Bang. Harus dilakukan. Jadi tanda bahwa kita hidup itu ya kita bergerak. Life is exercise. Exercise is life, gitu. Life is movement. Kata Albert Einstein, hidup itu seperti orang naik sepeda. Iya, betul. Berhenti berarti jatuh. Iya. Itu ya. Jadi kalau kita masih ingin hidup ya kita harus terus bergerak. Nah, jadi kuncinya apapun juga adalah bergerak, olahraga ya. Bergerak. Dan olahraga itu kan bukan hanya sekedarnya ya, tapi memang betul-betul membakar kalori dan menguatkan otot ya. Betul. Nah, dan saya tuh merenung gitu ya. Oh ternyata benar yang kita perhatiin tuh harus masalah imun kita. Tapi juga iman kita juga gitu kan. Nah, kayak kita ini sholat. Apa kalau kita udah tua kita nggak sholat? Karena kita udah tua gitu ya. Atau sholat kita tuh harus duduk atau tidur. Nah itu kalau itu kita lakukan berarti kita juga tidak melakukan exercise terhadap fisik kita. Nah, jadi kalau saya merasa bahwa sholat itu adalah satu exercise, bergerak juga gitu. Nah dari situ kemudian saya udah mulailah rajin jalan pagi. Dari jalan pagi kemudian kalau hujan saya treadmill di rumah. Kalau saya bisa treadmill berapa menit Bang? 60 sampai 70 menit. Tapi speednya paling-paling 5 kilo ya. Dan hasilnya pun paling-paling sekitar 5 kiloan lah. 5 kilometer. Tapi itu keringat saya tuh bisa 2-3 kali saya ganti kaos. Sampai 2-3 kali ganti kaos. Nah dari situ Bang, saya ngerasa, oh inilah hidup yang sesungguhnya gitu. Mensyukuri itu adalah seperti ini. Jadi kita ini dikasih badan, oleh Allah itu badan kita ini cerdasnya luar biasa. Asal kita mau kerjasama dengan badan kita ini. Nah selama ini kan kita egois. Kita ingin menikmati segala sesuatu gitu ya, tapi kita nggak memikirkan organ kita ini, harta kita ini gitu ya. Kita makan lemak jenuh, seenaknya makan karbo, seenaknya gitu. Ini memang susah dijelaskan. Kadang-kadang dengan orang yang terdekat di rumah pun, dengan anak, dengan istri, menjelaskan ini kalau chemistry-nya nggak sama, nggak nyambung. Jadi ini mindset Bang, ini masalah mindset gitu loh. Jadi dari situlah saya berpikir, wah benar, kita harus menjadi dokter untuk diri kita sendiri. Dari situ Bang, turun semua berat badan saya. Saya pernah berat badan saya tuh di atas 90 pernah. Ya. Nah, terakhir saya 84, kemudian turun menjadi 76. Sekarang berat badan saya ini 76. Udah mulai tuh istri saya, anak-anak saya protes juga. Jangan terlalu kurus katanya gitu. Kalau terlalu kurus jadi kelihatannya nggak bagus. Tapi orang bilang bahwa saya ini fresh, saya ini segar. Ya. Yang dirasa
Badan gimana rasanya? Lebih enteng, Lebih enteng. lebih ringan gitu, lebih enteng, lebih ringan. Nah, saya juga berpedoman kepada apa yang disampaikan oleh Dr. Henry Suhendra ya. Nah, dia bilang bahwa rumus kita dalam usia kita yang sudah tua kayak gini itu adalah itu rumusnya itu DES ya. DESSS. Nah, D yang pertama itu apa? Ya, kita harus memperhatikan diet kita itu. Jadi asupan yang masuk ke dalam ke dalam lambung kita ini itu harus diseleksi sekarang. Harus difilter gitu. Kenapa? Karena ini kita anggaplah kita ini kayak punya mobil kita ini mobil mahal gitu. Badan kita ini barang mahal. Ya. Seringkali kan kita nganggap badan kita barang murah. Karena barang murah, karena mobil murah gitu ya. Apa yang dimasukin? Solar masuk, bensin masuk, minyak tanah masuk ya gitu. Sehingga merusak merusak mesin. Nah, sekarang karena kita udah seperti ini, kita harus seleksi bagaimana supaya kita bisa bekerja sama dengan pencernaan kita, ya, dengan supaya yang masuk ini adalah barang yang sehat gitu loh. Saya ikutin makanya itu ininya petunjuk-petunjuknya. Pertama adalah bahwa karbo saya harus minimal mungkin, ya, karbo diminimalkan. Lalu kemudian lebih kepada protein yang diperbanyak gitu loh. Tapi di samping itu olahraga yang kuat. Nah, yang penting lagi adalah olahraga. Sehingga kebakar semua. Makanya itu pertama diet ya. Yang kedua exercise. Olahraga. Setiap hari keringat harus keluar. Harus ada keringat yang keluar gitu. Kita harus bergerak. Jangan kita rebahan terus, tiduran atau ngerokok atau kata mentang-mentang kita udah tua, kita nggak boleh terlalu ini, nggak bisa. Memang umur berapa sekarang Kang Epi? Saya sekarang jalan 67 Bang. 67 ya? Nah, jalan 67. Nah, kemudian itu exercise ya. Itu yang ketiga, nah ini tidur kita, sleep quality. Ya. Harus diamankan. Tidur kita itu katanya harus bagus. Ini problem saya. Ini terus terang aja saya belum bisa tidur yang sesuai dengan target ya. Misalnya harus 6 jam atau 7 jam. Nah, kadang-kadang karena saya diabetes, malam-malam itu saya tuh bangun tidur untuk pipis ya. Setelah itu kemudian kadang-kadang ngelamun. Lalu kemudian udah susah tidur. Ya mau nggak mau dibawa tahajud lah. Nah, dibawa tahajud, bawa untuk kalau saya kadang-kadang lihat di YouTube, dengar ceramah gitu. Yang saya lakukan itu. Nah, kemudian yang keempat S juga, yaitu stress management. Jadi, nah 2 ini Bang, ya, untuk usia kita ini, tidur dan kemudian stres ini yang masih susah. Nah, S yang jadi ini kelima S ya, S yang terakhir itu adalah social life atau silaturahmi. Kayak Abang nih ketemu sama saya ini sekarang ini silaturahmi dan ini menaikkan hormon endorfin. Hormon endorfin kita tuh naik gitu. Berkomunitas. Jadi usia kita ini sekarang ini harus banyak silaturahmi. Berkomunitas juga ya. Iya, komunitas. Dengan teman-teman ya. Pokoknya segala macam lah yang kita ini, yang membuat kita senang gitu, yang membuat kita senang. Nah, itu katanya yang harus kita lakukan. Itu saya lakukan. Cuman 2 problem tadi itu. Sleep quality dengan stress management ini yang masih diperjuangkan. Masih saya perjuangkan gitu, Tapi itulah yang sekarang yang terjadi. Nah, saya juga punya obsesi atau seperti harapan atau cita-cita bahwa saya ini harus nanti ingin lihat cucu saya kalau nikah gitu ya. Atau cucu saya kalau nanti itu di wisuda. Nah, waktu hadir itu saya tuh tidak KKN. Tidak kanan kiri orang nuntun saya gitu loh. Dan tidak naik kuda, kalau kata Pak Dr. Henry Suhendra, naik kursi roda. Tapi kita dalam keadaan tegap gitu. Apakah itu mungkin? Mungkin ternyata gitu. Realistis bisa dilakukan. Lihat Mahathir Muhammad, usia 96.
Bahkan kemarin pernah jadi Perdana Menteri lagi kan gitu ya. Eh, merebut posisi itu dalam usia-usia yang begitu tinggi gitu. Dan kesehatannya juga kelihatan bagus. Ya, kelihatan bagus. Nah, kita lihat Jimmy Carter meninggal usia 100 tahun. Ya. Donald Trump sekarang usia 78 tahun. Nah, saya masih 67, mau menjalan 67 masih jauh lah gitu. Ya artinya yang penting syariatnya Ya, kita lakukan. ya. Kalau soal takdir kan itu lain Nah, lagi. itu qadarullah. Qadarullah, Itu ya. qadarullah. Anak kecil aja bisa meninggal. Iya, tapi usaha itu kan harus dilakukan. Iya. Usaha untuk menjadi sehat. Itu yang harus kita lakukan. Dan menurut Kang Happy, menjadi dokter untuk diri sendiri. Harus, Bang. Jadi kita harus menjadi dokter untuk diri kita sendiri. Terus terang aja, selama ini kita memikirkan negara, kita memikirkan keluarga, memikirkan organisasi, tapi kemudian diri kita sendiri nggak kita pikirin. Coba Bang lihat ya, contoh-contoh aja ya. Itu ada pengacara Alvin Lim siapa itu ya. Ya, usianya kan meninggal 44 tahun. Tapi kemudian dia sangat heboh ya, membicarakan masalah hukum, apa segala macam. Tapi dirinya sendiri nggak dia pikirin. Dan ada lagi yang fenomenal ini sekarang kan motivator. Ya, motivator. Banyak motivator kesehatan, tapi dia kemudian akhirnya meninggal karena penyakit. Contoh ya, Dokter OS Indonesia tuh, Dokter Riyadi Tamrin siapa tuh? Rian Tamrin ya. Rian Tamrin. Dia kan memotivasi orang tuh supaya sehat hidup, ya. supaya hidup sehat. Tapi tragisnya kemudian dia pun meninggal karena satu penyakit yang yang harusnya dia bisa antisipasi gitu kan. Ya, itu kan ironis. Yang kayak begitu itu. Jadi banyak orang memotivasi orang, dirinya sendiri tidak. Nah, itu tadi yang saya cerita ya, ada dokter yang saya merawat saya juga, ada Dokter Rian Tamrin, kemudian ya itu yang mungkin yang dinamakan escape mechanism gitu. Itu mungkin satu harapan dia, tapi dia nggak bisa lakukan. Akhirnya kemudian dia memberikan nasihat kepada orang lain, ya. Memberikan nasihat kepada orang, tapi dia sendiri nggak mampu menjalanin itu. Dia nggak mampu menjalaninya, tapi dia lempar ke orang lain. Nah itulah Bang, artinya gini loh, artinya bahwa kita ini ketika kita menunjuk orang gitu, 3 jari ini menunjuk diri kita sendiri harusnya kan gitu ya, menunjuk diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita jadi motivator yang memotivasi orang, tapi sebetulnya diri kita sendiri nggak kita ini kan. Kita nggak urus ya. Makanya kan Rasulullah kan pernah bilang sebelum kita menasihati orang, kita sendiri harus menjalanin dulu. Allah dalam surat As-Sab kalau nggak salah tidak menyukai orang yang mengatakan sesuatu, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Ya, betul. Menganjurkan sesuatu dan lakukan. Ingat nggak dulu Mario Teguh? Iya betul. Motivator kebahagiaan keluarga ya. Iya. Ternyata dia sendiri nggak bahagia gitu. Jadi seperti itu ya. Ternyata dia sendiri dikomplain oleh anaknya sendiri gitu. Iya. Jadi kesimpulannya adalah menjadi dokter untuk diri sendiri. Dan memotivasi diri sendiri. Agar sehat. Ya. Dan Kang Happy tadi mengatakan saya punya motivasi untuk dapat menyaksikan anak cucu saya tidak dalam posisi lemah. Jadi kita harus punya target, Bang. Kita harus punya target. Jadi dan kemudian juga kalau badan kita ini nggak bergerak, gitu ya, itu massa otot kita tuh sekian persen hilang. Makanya kemudian orang cepat patah, cepat lumpuh gitu ya, lumpuh. Itu karena dia tidak exercise, tidak melakukan exercise, tidak olahraga, tidak bergerak, tidak olahraga. Nah itu, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Harus menikmati hidup ini. Kita nikmati hidup ini. Setiap pagi kita bersyukur, gitu ya. Iman. Kemudian kita tingkatkan iman kita, tingkatkan imun kita, gitu. Dan kemudian ya itu bentuk bersyukur. Kita kan nggak bersyukur kalau kita tidak merawat diri kita.
Amanah Allah ya. Iya, banyak Bang orang yang kayak begitu. Artinya dia memikirkan hartanya, memikirkan orang lain, memikirkan jabatan, memikirkan, tapi dirinya sendiri gak dipikirin sama dia. Nah inilah satu hikmah yang harus kita petik gitu ya, bahwa pada akhirnya kita harus itu adalah bentuk dari kita bersyukur terhadap diri kita sendiri. Oke, saya kira ini sangat menginspirasi bagi kita semua apa yang dikatakan oleh Kang Happy. Kang Happy mau berikan pesan-pesan nggak kepada teman-teman sahabat yang stroke atau sahabat yang lansia yang di luar sana? Iya, kalau saya sih ini pesan untuk diri saya sendiri juga sebetulnya ya, bahwa kita harus menjalani hidup ini dengan bersyukur. Dan yang disebut bersyukur itu adalah kita harus aware terhadap kesehatan kita. Mulailah diatur makan, yang tadi saya katakan, mulai diatur selektif masukkan asupan ya, makanan ke tubuh kita gitu. Mulailah kita selalu harus menggerakkan badan kita. Stress management gitu, dan kemudian tidur yang nyaman, dan jangan lupa silaturahmi itu harus kita lakukan setiap hari. Oke, baik sahabat, terima kasih, mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua. Sekian, sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Terima kasih Kang Happy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.